yaitu adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Kemudian yang kedua adalah daya tahan lingkungan, diartikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan lahan, yaitu diartikan sebagai segala jabatan manusia baik secara permanen maupun secara siklus terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan sumber daya buatan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lanjut untuk profil wilayah, kami mengacu pada kota Denpasar yang terletak pada garis geografis seperti di slide. Kemudian dengan luasnya yaitu 12,5 hektar atau 2,27% dari keseluruhan provinsi Bali. Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan, 27 desa, dan 16 kelurahan dengan batas utaranya berbatasan dengan Kabupaten Bandung, selatan berbatasan pada Kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Kuta Selatan dan Teluk Benoa, timurnya berbatasan dengan Kabupaten Gianyar yaitu Kecamatan Sukawati, dan baratnya dari Kecamatan Kuta Utara dan Kuta dari Kabupaten Bandung. Kemudian untuk dasar hukumnya mengacu pada Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang RT/RW Kota Denpasar tahun 2021 sampai 2041 yang mencakup mengenai pembatasan pembangunan pada kawasan yang rawan bencana serta perlindungan kawasan industri dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pada aspek pengenalan lingkungan awal. Yang pertama yaitu pemilihan lereng. Seluruh wilayah Kota Denpasar memiliki kemiringan di antara 0 sampai 8% yang termasuk dalam kategori datar aju landai, sehingga hanya terdapat satu warna pada peta analisisnya. Itu ada keterangan kelas berikutnya. Selanjutnya yaitu pada aspek jenis batuan yang berada di daerah peninggalan yaitu batuan aluvial dan batuan tufa yang letak antara sebelah bagian Denpasar Selatan dapat lahar Huyan dan Beratan dan Batur pada Denpasar Utara. Itu adalah klasifikasi yang diambil. Selanjutnya yaitu komponen jenis tanah. Kota Denpasar terdiri dari 2 jenis tanah yaitu tanah lavasol yang bertekstur liat dan juga tanah tegosol yang berasal dari material erupsi. Berikut adalah klasifikasi keterangan yang digunakan. Itu adalah peta yang dibuat. Selanjutnya yaitu dari aspek pergerakan tanah. Gerakan tanah di wilayah Kota Denpasar terdiri dari 3 kategori yaitu gerakan tinggi, menengah, dan rendah. Berikut adalah klasifikasi yang digunakan dan peta yang kedua. Selanjutnya yaitu aspek rawan tsunami. Di Kecamatan Pasar Selatan dan Denpasar Timur memiliki kawasan pantai sehingga memiliki potensi yang besar terhadap bencana tsunami. Potensi bencana tsunami dibagi menjadi 4 potensi dan di wilayah Denpasar sendiri terbagi menjadi 4. Dapat dilihat pada tabel klasifikasi yang digunakan dan peta yang telah dibuat. Selanjutnya adalah kondisi tutupan lahan, di mana kita membandingkan kondisi tutupan lahan melalui peta citra dari tahun 2010, 2019, dan juga 2026. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan tutupan lahan berupa pemukiman, perubahan yang besar terjadi pada arah utara, daerah Sepidi, pada daerah timur, Kampung Sukawati, dan selatan pada Pesanggaran sampai Kuta, yang ditandai oleh kawasan terbangun dan berkurangnya potensi. Selanjutnya dalam metode perhitungan, tapi menggunakan
selanjutnya adalah hasil analisis dari dukung lahan pemukiman berdasarkan tabel dan peta dari dukung lahan kota dan pasar. Sebagian besar wilayah termasuk kategori luasa dengan luas sekitar 9.208 hektar. Selain itu terdapat wilayah kategori agak luasa seluas 2.700